Setelah 20 menit perjalanan yang terasa sangat lama, akhirnya mobil ambulan yang membawa Risa tiba di rumah sakit. Risa segera dibawa ke ruang ICU. Dokter pun segera ke ruang ICU. Setelah diperiksa sang dokter, bapak dan ibu Risa menerima kabar duka. Risa meninggal dunia. Tidak tertolong karena kehilangan banyak darah akibat pendarahan yang dideritanya. Ibu Risa menangis jadi-jadinya hingga pingsan. Bapaknya juga menangis. Tetapi dalam diri sang bapak muncul sebuah bibit. Bibit dendam dan benci kepada orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Agus, pacarnya Risa. Bibit itu tumbuh, membuat bapaknya Risa kehilangan akal sehatnya. Tanpa berpikir panjang, bapaknya Risa langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Pulang ke rumah mengambil pisau di dapur rumahnya. Dengan emosi dan dendam yang terus tumbuh, bapaknya Risa langsung berangkat lagi menuju rumahnya Agus. Orang yang telah menghamili anaknya dan membuat anaknya meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Jam menunjukkan pukul 7:30. Agus malam ini berencana untuk menghampiri Risa di rumahnya. Dia pun berangkat menggunakan sepeda miliknya. Di perjalanan, dia bertemu dengan bapaknya Risa. Ada yang berbeda malam ini. Wajah bapaknya Risa tampak murka. Di tangan bapaknya Risa menggantung sebuah pisau daging yang berkilau terkena cahaya lampu jalan. Agus berhenti menyapa bapaknya Risa. "Malam Pak, mau kemana? Kok Bapak bawa-bawa pisau?" Tanya Agus karena penasaran dengan tingkah laku bapaknya Risa. Tanpa pikir panjang, mengabaikan pertanyaan Agus, dengan tiba-tiba Bapak Risa menyerang ke arah Agus. Pisau teracung ke arah dadanya Agus. Bapaknya Risa mengincar jantungnya. Agus mengelak. Bapak Risa berbalik, mencoba memposisikan diri untuk menyerang Agus lagi. Namun, gerakan bapaknya Risa tiba-tiba terhenti. Kaget melihat posisi Agus yang terbaring di jalan. Agus terjungkal dari sepedanya ke sisi kiri jalan. Kepalanya menghantam batu yang berada di sisi jalan, karena mencoba menghindar dari sergapan bapaknya Risa. Agus tak sadarkan diri. Tetapi karena angkara murka, bapaknya Risa maju ke arah Agus. Pisau terarah ke punggung Agus yang terbaring tak sadarkan diri. Sang bapak pun menusuk Agus dengan pisau yang diambil di dapur rumahnya itu. Darah keluar dari luka tusukan tersebut, menyiprat ke baju, muka, dan rambut sang bapak. Tetapi bukannya merasa ngeri dengan tindakannya, sang bapak malah menusuk tubuh Agus lagi, dan lagi berkali-kali. 4 menit berlalu, tapi bapaknya Risa belum berhenti. Dia sekarang membalikkan tubuh Agus, menelanjanginya. Kemudian, kedua kaki Agus dicincang, dipotong hingga putus. Begitu juga tangannya. Darah menggenang di jalan. Merah, kental, kehitaman karena gelapnya malam. Wajah sang bapak penuh dengan cipratan darah. Kaos hijau yang dipakainya berubah gelap, lengket oleh darah yang mengental. Mata sang bapak tampak tajam, menatap tubuh Agus yang sudah tidak bernyawa. Kali ini sang bapak memotong lehernya Agus. Seperti sedang menjagal hewan, ditebas pisau itu ke lehernya Agus. Tidak ada darah yang muncrat, hanya untaian kulit yang berdarah. Belum selesai di situ, sang bapak memutuskan untuk memotong kemaluannya Agus, memasukkannya ke mulut Agus. Setelah itu, kepala Agus ditebas lagi hingga terlepas dari tubuhnya. Kepala Agus menggelinding, menjauh dari tubuhnya. Belum puas, rasa marah dan dendam masih berkecamuk, sang bapak mengambil karung yang tergeletak di dekat tong sampah yang ada di sudut jalan, mengisi karung dengan tubuhnya Agus. Kemudian sang bapak berjalan ke arah rumahnya Agus, menggotong karung yang sudah berubah warna kemerahan karena cairan kental dari tubuhnya Agus, darahnya Agus. Tiba di depan rumahnya Agus, sang bapak mengeluarkan tubuh si Agus, melemparkan tubuh Agus di pekarangan rumah Agus sembari berkata, "Mampus kau bajingan." Akhirnya, Bapak Risa pun pulang ke rumah, membersihkan diri, mandi. Setelah itu, bapaknya Risa kembali ke rumah sakit lagi, bertemu istrinya yang berduka ditinggal anak satu-satunya, memeluk dan mencoba menenangkan sang istri. Tingkah sang bapak yang memeluk istrinya menunjukkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak ada wajah pembunuh, hanya wajah sedih. Di rumahnya Agus, sekarang jam menunjukkan pukul 11 malam. Agus belum juga kembali dari rumahnya Risa. Mita, ibunya Agus, cemas anaknya belum juga pulang. Akhirnya Mita memutuskan untuk ke depan rumah untuk melihat dan menunggu Agus. Mita memasukkan kunci ke lubang kunci di pintu. Terdengar suara kresek-kresek di halaman rumah. Mita penasaran. Mita mempercepat tangannya.
Kunci diputar dan pintu dibuka. Suara tersebut hilang di luar gelap. Di kakinya Mita terasa lengket menginjak sesuatu. Mita pun menunduk, melihat ke bawah. Sontak Mita berteriak, ada kepala seseorang di depan pintu rumahnya. Kepala itu terbalik, hanya terlihat rambut. Mita memanggil suaminya. Pak, bapak, teriaknya. Ada apa sih malam-malam teriak-teriak? Jawab Pak Sabri, kesal karena tontonan televisinya terganggu. Ada kepala, Pak, ada kepala orang di depan pintu rumah kita. Mita panik. Jangan bercanda kamu, masa ada kepala orang di depan rumah pintu kita malam-malam gini? Seru Sabri. Mulai berdiri, berjalan ke arah pintu depan rumah. Beneran Pak, kalau gak percaya coba lihat sendiri. Sabri menuju pintu depan rumah, penasaran dengan perkataan istrinya dan tidak percaya juga. Tiba di depan rumah, Sabri kaget. Benar ada kepala orang di depan pintu rumahnya. Kepala tersebut berdarah, menetes dan mulai kering oleh suhu malam yang dingin. Bu, sekarang masuk ke dalam. Telepon Pak RT dan polisi. Bapak akan periksa kepalanya, kata Sabri memerintah. Sebelum itu, ambilin bapak kain, plastik atau apapun itu Bu, buat bapak pakai untuk memeriksa kepala itu. Baik Pak, sebentar. Mita melangkah, masuk ke dalam rumah dengan tangan gemetar, mengambil kain sesuai permintaan Sabri suaminya, menyerahkan ke suaminya, masuk kembali untuk melepon Pak RT dan polisi. Setelah menerima kain, Sabri segera memeriksa kepala tersebut. Diraihnya rambut kepala itu menggunakan tangannya yang sebelumnya dibalut dengan kain pemberian istrinya. Kepala tersebut diputar, terlihatlah wajah Agus, anak Sabri, anak kesayangannya dan satu-satunya. Karena kaget, tanpa sengaja tangan Sabri melepaskan kepala itu. Kepala Agus jatuh, mengelinding di kakinya Sabri. Sabri pun berteriak memanggil istrinya. Bu, cepat ke depan Bu, ini Agus Bu. Ini kepalanya Agus, anak kita Bu. Ya Tuhan, apa yang terjadi sama Muna? Air mata Sabri menetes, rasa pilu menyerang dadanya. Istrinya ke depan, belum sempat menelepon Pak RT ataupun polisi. Dari dalam rumah, dari jauh, tampak kepala tersebut, kepala dengan wajah anaknya. Karena syok melihat kepala di depan rumahnya adalah anaknya sendiri, Mita pun tumbang tak sadarkan diri. Sabri pun langsung ke arah istrinya, mencoba membangunkannya tapi tidak berhasil. Sabri masuk ke dalam rumah, memanggil polisi, Pak RT dan Pak RW. Pak RW tiba pertama, kaget. Sepanjang mata memandang di perkarangan rumah, bercak darah tampak bertebaran di halaman rumah disertai potongan-potongan tubuh seseorang. Pak RT yang menyusul tiba bersama beberapa warga, semuanya kaget. Mata melotot ke sana kemari melihat perkarangan rumah yang penuh dengan potongan tubuh orang. Mereka bingung dan penasaran, siapa orang yang mengirim dan meletakkan potongan tubuh di sana. 15 menit berlalu. Polisi telah tiba. Sabri dan istrinya dimintai keterangan sebagai saksi yang menemukan jasad anaknya, si Agus. Garis polisi dipasang di sekeliling rumah. Berita tentang penemuan potongan tubuh yang dimutilasi di depan rumah Pak Sabri sontak menghebohkan warga. Warga-warga mulai berdatangan, penasaran untuk menyaksikan kebenarannya. Dari hasil penyelidikan polisi, ditemukan sidik jari seseorang. Setelah ahli forensik memeriksa, sidik jari tersebut diketahui merupakan sidik jari milik Burhan, ayah dari Sari, pacarnya Agus. Polisi segera mendatangi ke rumahnya Burhan. Burhan ditanyai. Wajah Burhan tidak berekspresi apapun, matanya kosong. Burhan menceritakan semuanya tanpa merasakan apa-apa, mengakui semua tindakannya. Dari bukti yang ada, akhirnya Burhan ditangkap atas dugaan pembunuhan. Burhan divonis penjara seumur hidup. Istrinya Burhan, Asih, mengajukan cerai. Mereka pun berpisah. Asih memutuskan pindah rumah, tinggal di kota lain. Burhan pun mendekam di penjara atas tindakan sadis dan brutal yang dilakukannya. Membunuh Agus dan mayatnya dimutilasi menjadi beberapa bagian. Nah, ini dia. Sampailah kita di bagian cerita di mana Sabri mendatangiku untuk meminta bantuan. Hukuman yang diterima Burhan masih belum cukup menurut Sabri. Sabri ingin Burhan tersiksa saat di penjara selama masa tahanannya. Maka dia memintaku untuk mengguna-guna Burhan, menyantetnya. Di pertemuan pertama kami, Sabri menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Dia memohon kepadaku agar menyantet Burhan, membuat Burhan menderita di penjara, sakit-sakitan. Aku menerima dan meminta disediakan hal-hal yang kuperlukan untuk santet itu. Fotonya dengan nama lengkap Sabri di belakang foto. Ayam hitam, 3 butir telur ayam kampung, kembang 7 rupa, dan menyan serta sejumlah uang. Sabri mengiyakan, dia akan kembali dalam seminggu.
Setelah seminggu kemudian, pertemuan keduaku dengan Sabri terjadi, seperti yang kuceritakan di awal cerita ini. Sabri membawa semua barang sesuai permintaanku, dan aku menerima semua barang itu. Berkata, kalau santet permintaannya akan kukerjakan dalam waktu 3 hari. Kemudian Sabri kupersilahkan pergi, memberitahukannya untuk jangan datang kalau tidak ada keperluan mendesak. Dia bisa melihat sendiri hasilnya. Kalau tidak puas, bisa datang sendiri, tapi sebelum itu harus mengabarkan dan membuat janji terlebih dahulu. Sabri pun setuju, dia pun pergi. 3 hari kemudian, kukerjakan permintaan Sabri. 5 hari berlalu setelah kukerjakan santet itu. Terdengar kabar ada seorang warga yang meninggal karena sakit, tetapi tidak jelas sakitnya apa. Kulit tubuhnya melepuh seperti terbakar, bernanah dan mengeluarkan bau busuk. Dengar kabar tersebut, aku pun tersenyum berkata dalam hati, mampus lu, enak aja lu bangsat mau mencelakai adikku Burhan. Makan tuh santet. Sembari duduk mengobrol dengan warga di warung, aku meneguk kopi hitam pahit pesananku.